Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkanlah kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain apa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah. Sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkanlah kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain apa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu.
dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya, dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Kemuliaan hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah. Sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkanlah kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain apa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya, dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Kemuliaan hanya pada Tuhan dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah. Sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan
nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkanlah kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain apa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Selamat pagi, selamat hari Minggu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita masih melaksanakan kebaktian secara online. Warta lisan untuk Minggu 18 Oktober 2020 sebagai berikut. Kebaktian online saat ini dilayani oleh Pendeta Dani Purnama dengan tema mengelola kekuasaan dalam keluarga. Kebaktian hari Minggu masih dilaksanakan secara streaming melalui channel YouTube dan akun Facebook GKI Villa Melati Mas. Majelis Jemaat akan segera menginformasikan ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di ruang kebaktian. Sekolah Minggu GKI Villa Melati Mas dapat diikuti melalui aplikasi Zoom Meeting setiap hari Minggu pukul 11 dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas, dan juga dapat diikuti melalui channel YouTube GKI Villa Melati Mas. Kelompok tumbuh bersama Komisi Remaja dan Persekutuan Pemuda selama bulan keluarga ditiadakan. Seluruh remaja dan pemuda dihimbau untuk bergabung bersama keluarga untuk mengikuti rangkaian acara bulan keluarga bersama seluruh keluarga. Rangkaian acara bulan keluarga dapat dibaca dalam Warta Jemaat. Persekutuan doa keluarga online dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 19.30 melalui aplikasi Zoom Meeting. Persekutuan doa diharapkan diikuti oleh seluruh anggota keluarga melalui Zoom dengan menggunakan ID GKI Villa Melati Mas
dan dapat diikuti melalui channel YouTube GKI Villa Melati Mas. Berita duka cita. Telah meninggal dunia almarhum Bapak Tarmidi, suami dari Ibu Maria Kusmana, dalam usia 42 tahun pada hari Minggu 4 Oktober tahun 2020. Jenazah telah dimakamkan pada hari Selasa 6 Oktober tahun 2020 di TPU Jasinga. Majelis Jemaat GKI Villa Melati Mas menyampaikan turut berduka cita yang sebesar-besarnya. Tuhan memberikan penghiburan bagi keluarga. Demikian warta lisan Minggu 18 Oktober tahun 2020. Marilah kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan dengan bersaat teduh. Umat Tuhan yang terkasih, mari kita awali ibadah ini dengan berdiri dan menyanyikan NKB 38 bait 1 dan 2. Telah lewat malam yang gelap, datang hari yang cerah, dan rasa takut pun lenyap, jiwaku bersukalah. Sungguh nyata damai surga membuatku bergema. Kasih-Mu kalis bagiku, jadi harta yang besar. Dihapusnya air mataku dan hatiku pun senang. Mulailah kembaraku yang menuju surga terang. Sungguh nyata damai surga membuatku bergemar. Kasih-Mu kalis bagiku, jadi harta yang besar. Saudara-saudara, di awal ibadah kita pada pagi hari ini, kita mengaku bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin, amin, amin. Damai dan kasih Allah beserta dengan saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, tema kita pada saat ini adalah mengelola kekuasaan dalam keluarga. Melalui tema ini kita diajak untuk mengelola kekuasaan dengan hikmat Tuhan untuk mendatangkan damai sejahtera Tuhan di tengah keluarga kita. Damai di dunia dan kitalah dutanya. Damai sejahtera, amalkanlah maknanya. Allah Bapa kita, kita anaknya, rukun bersaudara, penuh bahagia. Damai di dunia dan inilah saatnya. Ucapkan ikrarmu,
jalankan perintahnya. Setiap kata dan karya kita memuji namanya. Damai di dunia kini dan selamanya, kini dan selamanya. Umat diberikan kesempatan untuk menaikkan doa secara pribadi. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Tuhan hadirkan dalam hidup kami. Namun seringkali kami menyia-nyiakan kesempatan yang Tuhan berikan untuk bertumbuh bersama dalam keluarga kami. Ampuni kami Tuhan, karena seringkali kami menyakiti suami, istri, orang tua, atau bahkan anak-anak kami dengan ucapan atau tindakan kami. Kami ingin damai sejahtera-Mu hadir dalam hidup kami, sehingga kami dapat hidup saling menghargai dan menghormati satu dengan yang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon pengampunan. Amin. Oh Tuhanku, Kau datang ke dunia untuk menghapus dosa umatku. Bagai seekor rusa yang dahaga padamu Tuhanku, merindu hatiku. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Ku bersedih karena tekanan dosa, dan jiwaku terkungkung dalam gelap. Kini berikan damai dan sentosa, tahirkan diriku dan dosa pun lenyap. Aku berserah ya Tuhan padamu, ku berikan bagimu seluruh hidupku. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bagi kita yang sudah mengakui dosa-dosanya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah menurut Efesus 1 ayat 5 sampai 8 yang menyatakan demikian. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia, oleh darah-Nya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita di dalam segala hikmat dan pengertian. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau
berikan, sehingga aku pun puas lelah. Musim yang panas, penghujan tuaya, surya rembulan di langit cerah, bersama Allah memuji bersaksi akan setiamu yang tak bersela. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelah. Mari saudara-saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Allah yang penuh rahmat dan kasih, kami bersyukur saat ini sekalipun kami belum dapat melakukan ibadah secara langsung di gedung gereja, tapi itu tidak menghalangi kami untuk mengalami kasih Tuhan dan untuk berjumpa dengan Tuhan lewat ibadah secara virtual ini. Kami mohon hikmat Roh Tuhan senantiasa menolong kami ketika kami juga saat ini hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami berdoa biarlah hikmat Roh Kudus juga menuntun para lektor yang akan bacakan bagian-bagian Alkitab dan juga menolong hamba-Mu ini yang akan bagikan perenungan firman Tuhan, supaya ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, Roh Kudus sendiri menyapa masing-masing kami, pribadi demi pribadi, dan dengan jelas mendengar sapaan Tuhan sendiri, yang menyapa kami baik sebagai pribadi, keluarga, maupun juga sebagai umat Tuhan dan masyarakat di negeri ini. Biarlah dengan kekuatan dari Roh Kudus juga, kami dituntun oleh Tuhan untuk memberlakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kami hari demi hari. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 45 ayat 1-7. Bacaan pertama menurut Yesaya 45 ayat 1-7. Beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan, Allah Israel, yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang.
Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Sebarkanlah kabar keselamatannya, setiap hari beritakan. Nyatakanlah kemuliaannya ke seluruh bangsa di dunia. Sebab Engkaulah Tuhan Maha Besar, yang melebihi Allah lain. Segala Allah bangsa lain hampa, tetapi Tuhan pencipta. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Dan keagungan ada di depannya, semarak di hadiratnya. Dan kekuatan pun kehormatan ada di tahta kudusnya. Kemuliaan hanya pada Tuhan, dan persembahan bawalah. Dengan kekudusan bersujudlah, dan bumi pun bergetarlah. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Kepada bangsa-bangsa katakanlah, Tuhanlah Raja semesta, yang mengadilinya dengan benar, maka tegaklah dunia. Hai langit dan bumi bersukacita, padang dan pohon soraklah. Sebab Dia datang mengadili dunia dengan setia dan benar. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 1 ayat 1-10. Bacaan kedua menurut 1 Tesalonika 1 ayat 1-10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akhaya. Karena dari antara kamu, firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akhaya saja,
Tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kami kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudara-saudara, Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius 22 ayat 15 sampai 22. Demikian bunyi firman Tuhan. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan satu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa 1 dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus, lalu pergi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, orang cenderung menggunakan kekuasaan yang dipunya biasanya untuk mendatangkan keuntungan buat dirinya sendiri. Dan demi keuntungan dirinya sendiri itu, tidak sedikit orang yang menggunakan kekuasaan itu justru menindas, merusak, dan menghancurkan orang lain demi kepentingannya terpenuhi. Maka tidak aneh ada sebuah ungkapan yang dipopulerkan oleh Lord Acton, bangsawan Inggris di akhir abad ke-19 dan awal abad 20, yang mengatakan power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Kekuasaan itu katanya cenderung merusak. Tema ibadah minggu ini justru bicara tentang kekuasaan. Kekuasaan dalam keluarga. Bagaimana kita mengelola kuasa yang ada di tengah keluarga itu justru bukan untuk merusak, bukan untuk menindas satu dengan yang lain, tapi justru mendatangkan damai sejahtera dan kebaikan buat seisi rumah kita, bahkan buat orang-orang yang berelasi dengan keluarga kita. Saudara-saudara, kalau tadi kita membaca dari bagian Injil, perikop kita ini dimulai dengan niat jahat dari orang-orang Farisi untuk menjerat Yesus. Niat jahat menjerat Yesus. Orang-orang Farisi ini orang-orang yang punya kekuasaan besar di bidang agama karena keahlian mereka. Mereka disebut juga ahli-ahli Taurat. Bukan hanya detil tahu hukum-hukum Taurat, tapi mereka juga detil menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Besar sekali kuasanya. Tapi justru kekuasaan mereka itu dipakai untuk menjerat orang atau pihak lain yang dianggap membahayakan buat kelompok mereka. Nah, menarik sebenarnya kata menjerat di sini dalam bahasa asli Alkitab, bahasa Yunani, berarti sebenarnya secara harafiah itu menangkap ikan dengan jala
sehingga tidak mungkin lolos ikan itu. Jadi bayangkan oleh penulis Injil Matius, apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi ini. Sebuah tindakan yang sebenarnya menjerat begitu rupa, sehingga Yesus mestinya tidak bisa lolos dari pertanyaan yang sudah mereka susun. Nah, menariknya mereka tidak datang sendiri. Mereka justru menyuruh murid-murid mereka, orang lain, untuk mengajukan pertanyaan yang berisi jebakan itu. Dan murid-murid orang Farisi ini datang bersama kelompok lain, kelompok Herodian. Nah, ini nanti menarik. Dan seperti lazimnya orang sedang menjerat, mau menjebak, maka biasanya muter dulu, tidak langsung pada sasaran. Dan itu tampak di ayat 16 bacaan kita tadi, menyebutkan bagaimana orang-orang suruhan itu memuji-muji Yesus dulu. Disebut Yesus ini orang yang jujur, engkau itu orang yang mengajarkan jalan Allah dengan jujur, orang yang tidak takut pada siapapun dan orang yang tidak mencari muka. Diangkat dulu, saudara ya. Baru kemudian pertanyaan mereka yang menjebak itu disampaikan. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Ini rupanya pertanyaan yang sudah dipersiapkan dengan baik. Ya. Pertanyaan ini sepintas hanya merupakan hal keuangan, hanya soal ekonomi, boleh nggak bayar pajak? Ya. Tapi buat orang Yahudi, dan Yesus itu dipahami, dikenal sebagai seorang rabi, guru, ini bukan sekedar hal ekonomi. Ini juga berkaitan dengan hal teologis, yaitu masalah ketaatan kepada Allah sebagai satu-satunya raja yang kehendaknya harus dituruti. Masalah pajak bagi kaisar ini menjadi hal yang sangat penting dalam hidup orang Yahudi. Ada berbagai kelompok berkaitan dengan sudut pandang mereka terhadap orang-orang di pemerintahan. Ada yang disebut kaum Zelot. Ini pejuang militan yang menolak untuk membayar pajak. Mereka anti pada pemerintah, apalagi penjajah. Ada kaum Farisi, ahli-ahli Taurat ini, yang membayar pajak dengan terpaksa. Mereka menerima pemerintahan sebagai penetapan Allah yang mengangkat dan menurunkan raja-raja. Terpaksa mereka bayar pajak. Sampai satu saat nanti, mereka berharap Allah berkenan mencabut kembali pemerintahan asing dari tanah Israel. Nah, kelompok yang lain adalah kaum Saduki. Ini juga sering kita dengar. Ini imam-imam kepala. Dan kelompok Herodian, kelompoknya Herodes. Ini merupakan kelompok yang paling kooperatif terhadap pemerintah. Mereka tidak keberatan sama sekali untuk bayar pajak. Jadi ini kelompok yang dekat dengan pemerintah. Bayangkan, di tengah orang Yahudi ada banyak macam faksi ini berarti. Ada banyak kelompok dan berbeda-beda jalur politiknya satu dengan yang lain. Nah, yang datang kepada Yesus adalah kelompok yang kedua dan yang ketiga tadi. Orang-orang Farisi dan kelompok Herodian. Yang satu bayar pajak dengan terpaksa karena mereka bilang cuman Allah sebenarnya yang patut menerima dari mereka. Satu lagi justru membayar pajak pro pemerintah begitu rupa. Maka memang apapun yang akan dijawab oleh Yesus, pasti jawabannya itu akan bertentangan dengan kelompok yang lain. Jadi sudah kelihatan ya, ini jebakannya itu di sini. Jebakan Batman orang-orang bilang ya. Jika Yesus jawab tidak boleh bayar pajak pada kaisar, berarti dia dianggap memberontak terhadap kaisar. Dan itu berarti dianggap subversif, ditangkap dan bisa diadili. Tapi sebaliknya jika Yesus menjawab boleh, maka ia segera menjadi orang yang terasing dari banyak pengikutnya, terutama orang-orang Galilea. Konon di orang Galilea ini banyak juga kaum Zelot yang justru anti pada pemerintah. Ia akan dianggap sebagai orang yang murtad
karena membolehkan seseorang menaati manusia lebih dari Allah. Itu semua karena di antara orang Yahudi umumnya diyakini mereka tidak punya raja lain, tidak punya kaisar lain kecuali Yahweh. Sehingga mereka berpendapat bahwa salah memberi upeti kepada raja lain selain kepada raja mereka sendiri, yaitu Allah. Ini situasi yang pelik ini, dilematis. Bukankah kita kerap kali juga ada dalam kondisi-kondisi seperti itu ketika menjalani kehidupan ini, termasuk dalam kehidupan berkeluarga. Ada situasi-situasi yang tidak gampang kita hadapi. Ada kondisi-kondisi yang kadang jalan buntu atau malah jalannya persimpangan. Dan pilihan kita bisa berabe. Pilih A salah, pilih B salah. Seperti makan buah si malakama, itu peribahasanya ya. Dimakan mati ayah, tidak dimakan mati ibu. Ada banyak situasi yang rumit kita jalani. Apalagi di tengah pandemi ini. Makin rumit dan pelik persoalan kita. Tapi menghadapi situasi yang pelik, bahkan pertanyaan yang cenderung menjebak itu, Yesus memberi respon pertama-tama, dia tahu betul kemunafikan orang-orang ini. Maka Yesus tegur betul mereka. Lalu sudah menegur mereka yang mencobainya itu, Yesus kemudian menjawab dengan penuh hikmat. Menghadapi situasi yang pelik memang perlu hikmat, saudara. Cerdik, tapi juga bijaksana. Ia minta seseorang untuk menunjukkan uang dinar dan menanyakan gambar serta tulisan siapa yang ada di dalamnya. Karena di dalamnya terdapat gambar dan tulisan kaisar, maka itu menjadi hak milik kaisar. Dan Yesus berkata, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Tapi tidak berhenti di situ perkataannya. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jawaban Yesus ini jawaban yang jitu, saudara. Ia menunjukkan adanya keselarasan antara tunduk beribadah secara vertikal kepada Allah dengan hidup yang penuh tanggung jawab sebagai bagian masyarakat yang patuh juga kepada pemerintah. Nah, saudara-saudara, biasanya perikop ini digunakan untuk pengajaran tentang bagaimana seorang Kristen hidup dengan kedwiwarganegaraan. Warga negara kerajaan Allah di satu sisi dan warga negara Indonesia. Biasanya fokusnya di situ tentang kewajiban seorang Kristen dalam menjalani peran ganda itu. Tapi fokus kita kali ini dalam rangka bulan keluarga bukan pada kewajiban warga negara itu, tapi justru kewajiban anggota keluarga ketika berhadapan dengan berbagai persoalan yang tidak mudah. Ketika menggunakan kekuasaan dan kekuatannya untuk mengatasi berbagai persoalan di tengah hidup bersama, di tengah keluarga itu. Fokus kita ada pada bagaimana mengelola kekuasaan yang dipunya itu di tengah keluarga. Nah, kalau bicara soal kekuasaan di tengah keluarga, siapa sih yang punya kekuasaan di tengah keluarga kita? Masing-masing tentu punya jawaban yang berbeda-beda. Tapi dalam keluarga tradisional, umumnya yang pegang kekuasaan itu adalah orang tua, bukan? Dan lebih spesifik lagi, ayah biasanya yang pegang kekuasaan. Saya ingat zaman-zaman dulu itu kalau makan bapak duluan. Mesti bagian yang paling enak dulu. Nanti ibu tuh terakhir, sisa-sisa. Apakah itu masih terjadi di tengah keluarga masa kini? Mungkin tidak banyak lagi yang seperti itu. Tetapi bahwa ada tuh pembagian kekuasaan seperti itu ya di tengah keluarga tradisional. Tapi menarik, Andar Ismail punya pandangan yang lain. Dalam buku Selamat Mengikut Dia, Pak Andar mengatakan bahwa bukan cuman orang tua yang punya kuasa di tengah keluarga, apalagi cuman bapak yang punya kuasa di tengah keluarga.
Setiap orang sebenarnya punya kuasa, kata Pak Andar. Bahkan Pak Andar mencontohkan, bayi yang masih kecil pun yang belum bisa ngomong, itu punya kuasa di tengah keluarga. Coba benar nggak? Ingat-ingatlah ketika baru punya anak tuh ya, masih bayi. Tengah malam kita udah capek setengah mati, udah pokoknya istirahat. Tapi begitu anak kita menjerit nangis, bangun lapar, minta minum susu, apa kemudian kita marahi anak itu? Nggak bisa, ini udah tengah malam, tidur lagi. Enggak kan? Justru kita tunduk pada kuasa sang bayi itu. Ya ngantuk-ngantuk pun kita buatkan kemudian susu yang dibutuhkannya. Itu berarti si bayi sedang menggunakan kekuasaannya terhadap orang tuanya itu. Bahkan memaksa untuk orang tuanya menuruti kemauannya. Benar rasanya kata Pak Andar ya. Setiap kita punya kuasa sebenarnya. Punya kekuasaan, termasuk di tengah keluarga. Setiap kita punya peran, setiap kita punya kedudukan. Di rumah, suami punya istri, istri juga punya suami. Orang tua punya anak, tapi anak juga punya orang tua. Untuk beberapa rumah tangga, ada juga yang punya kemudian asisten rumah tangga. Nah, bagaimana kekuasaan yang kita punya ini di tengah peran masing-masing itu tidak kemudian digunakan untuk menghancurkan yang lain, tapi dikelola begitu rupa sehingga ketika menghadapi persoalan yang pelik, ada jalan keluar dan damai sejahtera yang kita alami. Karenanya dari kisah di perikop bacaan Injil ini kita belajar setidaknya dua hal. Jangan pernah menyalahgunakan kekuasaan. Jangan pernah menggunakan kekuatan kita. Seperti orang-orang Farisi yang justru sangat ahli, sangat mahir dalam pemahaman mereka tentang hukum-hukum Taurat, justru mau menjebak dan menggunakan kekuasaan itu untuk menghancurkan yang lain. Yang kedua, justru mari kita belajar dari Tuhan Yesus yang dengan bijak dan penuh hikmat menggunakan kekuatan dan kekuasaan yang Dia punya untuk mengatasi persoalan-persoalan yang ada. Saudara-saudara, hari-hari ini di tengah masa pandemi, persoalan keluarga makin rumit, penuh komplikasi. Kesulitan ekonomi tentu makin terasa sekarang ini. Kekalutan karena sakit. Bahkan mungkin ada di antara kita yang justru mengalami sendiri bagaimana terpapar virus corona ini. Mungkin di antara kita bahkan yang ada yang mengalami duka cita karena anggota keluarga kita berpulang karena pandemi ini. Belum lagi ditambah dengan persoalan studi anak-anak yang harus dijalani secara daring. Pembelajaran jarak jauh itu punya problemnya sendiri. Dan peran orang tua dan anggota keluarga yang lain jadi sangat besar. Karena harus mendukung dan membantu anak-anak itu belajar. Saya mengalami sendiri bagaimana tidak gampang untuk menolong anak-anak ini memahami pelajaran. Ya mungkin selama ini lebih banyak kita serahkan kepada guru-guru di sekolah atau guru-guru les. Masa pandemi ini justru mengajar kita untuk balik lagi kayak dulu. Orang tua yang mengajar. Ya. Dan itu tidak mudah. Ya. Kadang ada tekanan tersendiri. Kadang enggak sabar. Ya. Kadang emosi juga di sana. Bahkan kita mendengar cerita di sana sini ada anak yang harus mengalami kekerasan karena orang tuanya nggak sabar. Dan menyedihkan ada yang sampai meninggal. Karena orang tua ngerasa nih anaknya bodoh banget, nggak mengerti yang dia ajarkan. Tekanan-tekanan itu ditambah lagi dengan kehilangan pekerjaan, mandeknya usaha, membuat hidup yang kita jalani di masa pandemi ini makin berat. Menghadirkan kepelikan yang amat sangat. Dan tidak sedikit seperti yang saya bilang tadi. Kemudian efeknya macam-macam.
timbul kekerasan dalam rumah tangga karena frustasi dengan peliknya hidup. Ada suami yang melakukan KDRT terhadap istrinya. Tapi juga ada yang sebaliknya. Istri terhadap suami. Orang tua kepada anak-anak. Tapi juga sebaliknya. Ada anak-anak yang melakukan pengabaian terhadap orang tuanya yang sudah menua dan lanjut usia dan tak lagi berdaya. Itu contoh-contoh bagaimana kekuasaan yang ada dalam genggaman bisa kemudian dipakai untuk merusak, menghancurkan, apalagi untuk melampiaskan sekedar kejengkelan dan frustasi kita di tengah peliknya kehidupan. Saat ini saudara-saudara memang ada banyak persoalan dan pergumulan yang kita hadapi sebagai keluarga. Peliknya hidup justru menantang kita untuk memakai sebenarnya tiap kesempatan dan kuasa yang kita punya dengan bijak dan penuh kasih, supaya kemudian tantangan yang pelik sekalipun itu bisa kita hadapi dan kita selesaikan dengan penuh kebaikan dan damai sejahtera. Saudara-saudara, saya teringat dengan sebuah ilustrasi. Ada banyak versi tentang cerita ini. The Praying Hands judulnya. Lukisan tangan yang berdoa. Nah, saya ambil salah satu versinya. Katanya di sebuah desa kecil di Jerman, hidup satu keluarga dengan banyak anak. Bahkan dikatakan 18 anaknya. 18, betul ini 18 anak. Waduh, kadang-kadang kita berpikir 2 anak aja kita udah repot, saudara ya. Ini 18. Pelik sekali dan memang tidak gampang menghidupi keluarga besar ini. Tapi 2 anak tertua, sebut saja yang bernama Albert dan Albrecht Dürer, punya cita-cita untuk mengentaskan keluarga mereka dari kesulitan ekonomi ini. Mereka punya keahlian melukis. Nah, mereka mau untuk mengembangkan kemampuan melukis ini dengan belajar di sebuah sekolah tinggi seni. Tapi pasti orang tua mereka tidak bisa membiayai. Maka satu malam, 2 kakak beradik paling tua ini dari 18 bersaudara itu memutuskan begini, kita buang undi. Siapa yang menang, dia duluan kuliah. Yang lain akan kerja lebih keras untuk mendukung yang kuliah itu. 4 tahun. Nanti kemudian setelah yang satu lulus, yang lulus itu membiayai yang tadi bekerja. Sepakat mereka, ketika dibuang undi, adiknya yang dapat kesempatan untuk berangkat. Ya. Lalu sang kakak bilang, tidak masalah, kamu duluan. Ya, saya akan bekerja di pertambangan karena itu hasilnya lebih banyak, kerja lebih keras, biayai kamu selama 4 tahun. Sang adik sebenarnya agak gak enak hati juga, dia merasa mestinya kakaknya duluan ya. Tapi karena kakak ini mengatakan sang adik duluan, maka adiknya berangkat. Selama 4 tahun dia studi, dibiayai sang kakak yang kerja keras, yang bekerja di pertambangan. Dan sang adik ternyata kemudian memang bertumbuh jadi seniman yang luar biasa. Karya-karya lukisannya digemari banyak orang. Selesai kuliahnya, kehidupannya sudah baik, dia kembali ke desa, ke tengah keluarganya. Keluarga menyambut dan mengadakan pesta, dan dalam sambutannya sang adik mengatakan, saya sudah selesai karena kerja keras kakak saya. Kini giliran saya membiayai kakak saya untuk kuliah. Semua orang kemudian lihat pada sang kakak. Tapi kakaknya kemudian dengan berkaca-kaca matanya mengatakan begini, rasanya sudah tidak mungkin buat saya untuk kuliah. Tangan saya, tidak ada lagi satupun tulang di ruas tangan saya ini yang tidak pernah patah karena kerja keras di pertambangan. Sudah sulit untuk memegang kuas untuk melukis. Karenanya saya tidak perlu lagi untuk kuliah. Sang adik melihat pengorbanan yang luar biasa dari kakak itu.
kemudian melukis tangan kakaknya yang tidak lagi mulus sekarang, penuh tonjolan di sana sini, urat yang sudah keluar di sana sini. Dan lukisan itu yang terkenal sebagai The Praying Hands. Saudara bisa cari, lukisan itu lukisan terkenal, saudara. Supaya sang adik ingat, ada tangan yang bekerja sekaligus berdoa untuk kebaikannya. Saudara-saudara, cerita ini mau mengingatkan kepada kita, Tuhan menempatkan kita di tengah satu keluarga. Keluarga kita sekarang ini pasti bukan karena kebetulan. Tuhan menghadirkan kita di tengah keluarga supaya kemudian dengan kelebihan, kekuatan, kuasa yang Tuhan juga titipkan dalam kehidupan kita itu, kita menghadirkan damai sejahtera, menghadirkan kebaikan, dan jadi berkat buat setiap anggota keluarga kita. Ingat, tiap kita punya kuasa. Pak Andar sudah ingatkan itu. Tiap kita punya kekuasaan. Bukan cuma orang tua, anak-anak juga. Bukan cuma suami, istri juga. Maka mari, dibanding kita berebut kekuasaan untuk menunjukkan siapa yang paling hebat dan paling kuat di tengah keluarga kita, mari gunakan kekuasaan itu justru untuk mendatangkan berkat dan kebaikan. Kita mengelolanya justru untuk mendatangkan damai sejahtera. Apalagi ketika menghadapi peliknya kehidupan di tengah situasi pandemi ini. Ini waktunya keluarga bersatu lebih erat lagi. Ini waktunya kita punya kesempatan lebih banyak untuk berada di tengah keluarga. Ini waktunya kita mengelola kekuasaan yang kita punya untuk mendatangkan berkat di tengah keluarga dan untuk orang-orang di sekeliling kita. Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin. Saat hening bagi kita sekalian. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat menyatakan iman kita kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli, dan hendaklah masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Mari saudara-saudara kita menaikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang penuh kasih, saat ini kami bersama bersehati untuk menaikkan syafaat kami. Tak henti-hentinya kami berdoa buat negeri kami, Indonesia, di tengah berbagai persoalan yang muncul, terjadi di masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan untuk pemerintahan bangsa kami, berikan hikmat bijaksana yang lebih lagi bagi mereka, untuk boleh menggunakan kekuasaan dan kewenangan yang mereka punya, bukan lagi untuk kepentingan sekelompok orang, tapi sungguh-sungguh wewenang kekuasaan itu digunakan untuk mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa untuk situasi pasca penetapan Undang-Undang Cipta Kerja, yang di sana sini masih terjadi gejolak karena belum semua pihak melihat manfaat dari undang-undang ini. Dan biarlah pemerintah kami dengan tulus hati boleh kemudian menerapkan undang-undang ini
dan mendatangkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, terkhusus bagi buruh, karyawan, dan pemilik usaha. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk pemerintah kami dalam mengatasi pandemi COVID-19, bersama juga dengan negara-negara lain di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk upaya mendapatkan vaksin yang boleh mempercepat penanggulangan pandemi ini. Kami berdoa untuk para medis yang berjuang di garis terdepan untuk mengobati, untuk memulihkan rekan-rekan kami yang terpapar virus ini. Berikan mereka kekuatan dan perlindungan, juga ketenangan dan kesabaran, karena mereka juga harus berpisah cukup lama dari keluarga mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kami, keluarga-keluarga Kristen, biar kami ikut berperan dalam memutus rantai persebaran virus ini. Dengan hidup kami yang lebih bertanggung jawab, kami menjaga hidup sehat. Kami juga menjaga ketika berelasi dengan orang-orang di sekitar kami. Sekalipun kami harus terus melakukan pekerjaan kami dan usaha kami juga mau terus membagikan kehidupan dengan apa yang kami lakukan. Tuhan, saat ini kami mau berdoa secara khusus untuk beberapa keluarga anggota jemaat GKI Villa Melati Mas. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga Oma Ineke Salomons, keluarga Oma Laulisiu, keluarga Bapak Erwan Haryanto, keluarga Opa Eman Yan Cornelis, dan keluarga Bapak Borman Tirtarama. Biarlah Tuhan keluarga-keluarga ini terus ada dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Mereka boleh terus berkarya, mereka punya kesehatian dalam menjalani tiap peran di tengah keluarga, dan mereka boleh mengerjakan tiap tugas tanggung jawab itu dengan baik dan menjadi berkat, bukan hanya buat keluarga mereka, tapi juga buat keluarga-keluarga lain, termasuk juga dalam keluarga besar GKI Villa Melati Mas. Kami berdoa Tuhan secara khusus juga buat saudara-saudara kami yang ada dalam keadaan sakit dan lemah tubuh. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Sri Sutiarsih, Ibu Anggreni Sihite, Dr. Gigi Budianto Santoso, Ananda Erin Cesania Pai, dan biarlah Tuhan menyertai setiap saudara kami yang sedang ada dalam keadaan sakit, supaya di tengah keadaan sakit ini mereka tetap merasakan cinta kasih Tuhan tetap nyata. Di tengah kelemahan tubuh mereka tetap mengalami rangkulan tangan Tuhan yang kuat dan hangat, yang menenangkan hati mereka. Kalau Tuhan berkenan, pakailah tangan para dokter, obat-obatan yang dikonsumsi dan terapi yang dilakukan untuk mendatangkan pemulihan dan kesembuhan buat saudara-saudara kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk proses pilkada di daerah kami yang akan terjadi pada bulan Desember 2020 ini. Masa-masa kampanye segera kami hadapi, dan biarlah Tuhan menolong kami untuk mendapatkan pemimpin-pemimpin daerah yang punya hati untuk memimpin rakyat dengan baik, dan dengan ketulusan itu ada karya yang membangun di daerah kami. Tuhan berkati seluruh proses yang terjadi, apalagi di tengah masa pandemi ini, supaya proses yang terjadi aman dan betul-betul kami mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih untuk berbagai kesempatan yang Tuhan masih beri di tengah berbagai keterbatasan yang kami alami karena pandemi ini. Terima kasih, kami tetap merasakan rahmat Tuhan selalu baru setiap pagi. Sekalipun hidup yang kami jalani tidak selalu seperti yang kami inginkan dan harapkan, tetapi kami tahu dalam setiap langkah hidup kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami berjalan sendirian. Dan dengan hikmat dari Roh Tuhan, kami dimampukan untuk menghadapi tiap
tantangan dan peliknya kehidupan ini, bersatu sebagai satu keluarga, untuk kemudian menyelesaikan tiap persoalan kami dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih untuk kebaikan Tuhan. Kami menaikkan doa syafaat ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tiba saatnya bagi kita saat ini memberikan ungkapan syukur kepada Tuhan. Kembali persembahan dapat kita berikan dengan dua cara. Yang pertama, dapat mentransfer ke rekening BCA atas nama GKI Villa Melati Mas dengan nomor rekening 680792302. Yang kedua, dengan memasukkan ke dalam amplop persembahan dan menyerahkannya ketika kebaktian dapat kembali dilaksanakan di gedung gereja. Mazmur 50 ayat 23 mengingatkan kita demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Bernyanyilah biduan muda-mudi penciptamu, hendaklah kamu puji. Bernyanyilah, bernyanyilah, bergaunglah paduan suara kami kepadamu, ya Bapa yang surgawi, Engkau besar termulia. Umat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ya Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap puji syukur Engkau menuntun kami pada hari ini yang indah ini untuk berkumpul dan bersekutu di rumah-Mu, untuk beribadah kepadamu, dan kami boleh memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, dan juga boleh mendengarkan firman-Mu yang kudus. Ya Bapa, pada kesempatan ini juga kami boleh membawa persembahan kami. Kami mohon layakkanlah persembahan kami ini sehingga boleh menjadi kemuliaan nama-Mu dan suci di hadapan-Mu. Ajarlah kepada kami yang akan mengelola persembahan ini ya Tuhan, agar bermanfaat bagi kehidupan jemaat kami dan bermanfaat bagi lingkungan sekitar rumah-Mu ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Segala puji syukur bagimu Tuhanku, Kau berikan ayah bundaku mengikut jalanmu. Kau berikan ayah bunda menjadi suriku. Di dalam tutur sikapnya sesuai citramu. Kau berikan ayah bunda setia padamu. Pun dalam doa dan kerja mendapat hikmat-Mu. Bersuka putra putri melihat kasih-Mu. Di dalam ayah bundaku yang beriman teguh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Mari saudara kita menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Umat dipersilahkan duduk, mari kita bersaat teduh sejenak. Kebaktian minggu ini telah selesai, marilah kita terus menjaga kesehatan, mengikuti anjuran pemerintah dalam memutus penyebaran COVID-19. Bertekunlah dalam doa, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru, nyanyikan bagi Tuhanmu. Hai segenap bumi bernyanyilah, pujilah Tuhan Allahmu.